kasih keistimewaan silakan. Haleluya. Haleluya. Mantap. Coba kita ekspresi sukacita. Coba kita salam kiri dan kanan dengan senyum sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. 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 Di dalam Tuhan, memiliki keunggulan yang berbeda di dalam Tuhan. Dari sebutkan berdoa bahwa kita sepakat kita adalah anak-anak Tuhan, sebutan anak-anak Tuhan. Jadi kita memiliki sukacita yang luar biasa yang berbeda, yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Sukacita yang kita miliki adalah sukacita dari Tuhan, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam bersama orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Kita lebih daripada pemenang. Saudara, kita sudah banyak menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Bahwa pertemuan jiwa kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Siapapun kita perlu firman Tuhan. Maka jemaat, pendeta, saudara perlu firman Tuhan. Karena itulah kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Saya sepakat dengan kita bahwa kita adalah milik Tuhan, punya dari Tuhan. Dan sebabnya perlu dan kesatuan hati bagi kita sama-sama untuk kita mendengarkan, menikmati firman Tuhan. Puji Tuhan, selamat mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2, maksudnya 1 Petrus 2 ayat 9. Amin, saya sudah dapat. Itu refleksi kita, senang bila kita sudah ketemu firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Sepakat kita baca dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus dalam yang ketiga, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Ayat ini menunjukkan, membuktikan bahwa oleh Yesus, oleh karena kasih karunia Tuhan, yang dahulu kita tidak dikenal oleh Tuhan, sekarang dikenal oleh Allah. Yang dahulu tidak beroleh belas kasihan, sekarang beroleh belas kasihan melalui Yesus, melalui juru selamat kita di dalam Yesus. Firman Tuhan katakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita sekarang berada di dalam terang Tuhan yang ajaib, dan kita kagum, kita hormat akan Allah, kita menyembah Dia, sebab kita sedang
Sehingga dahulu kita hidup dalam kegelapan, menerima kelepasan daripada Yesus oleh Yesus Kristus, dan dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan menjadi milik. Sekarang kita menjadi umat yang rajani kepunyaan Allah sendiri, dan disebut juga keluarga Allah. Haleluya, amin. Milik Tuhan, kepunyaan daripada Tuhan, luar biasa. Kelepasan kebebasan yang kita terima dari Tuhan, kelepasan dari dosa, terlepas dari kuasa kegelapan. Di mana ketika sebelum kita diambil dan dipanggil oleh Tuhan menjadi miliknya, kita berada di dalam kegelapan. Kita berada dalam ketidakpastian hidup. Tetapi ketika kita telah dipanggil oleh Tuhan dan hidup kita milik Tuhan, kita berada dalam Yesus. Sekarang kita tidak berada dalam ketidakpastian, tapi berada sebuah kepastian keselamatan yang daripada Tuhan. Dalam semua terang Tuhan yang memberikan penerangan dalam hidup kita, firman-Nya, Roh-Nya dalam hidup kita, itulah yang menjadi terang dalam hidup kita. Pemasmur katakan, firman adalah pelita bagi kakiku dan terang sumber bagi jalan hidupku. Luar biasa saudara kesalahan Tuhan. Kita menjadi milik Tuhan. Yang harus berbeda, saudara. Pola hidup kita adalah pola hidup kerajaan surga. Cara hidup kita, cara berpikir tentang kerajaan surga. Arena permainan hidup kita adalah arena tentang bagaimana kita berdalam terang Tuhan, bukan arena permainan ruang lingkup duniawi, tetapi kita berdalam sebuah ruang lingkup arena terang daripada Tuhan. Hobi kita bukan lagi hobi duniawi, tapi hobi kita terang Tuhan. Hobi kita firman Tuhan. Hobi kita adalah Yesus Tuhan. Itu berbeda. Karena kita disebut sebagai anak-anak kerajaan. Yang namanya anak-anak kerajaan Allah memiliki hukum-hukum yang berbeda. Hukum terang Allah, hukum kerajaan Allah, hukum firman Tuhan. Mengerti posisi kita seperti apa? Posisi kita berada dalam ruang lingkup di mana kita diatur oleh hukum-hukum Allah, yaitu firman Allah dan Roh-Nya di dalam hidup kita. Kita tidak berjalan menurut kehendak kita. Mari berjalan menurut kehendak Tuhan. Mari berjalan menurut pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga dalam berjalan menurut pimpinan rencana Tuhan, kita akan menikmati segala berkat surgawi, berkat Tuhan dalam hidup kita. Berkat kemenangan, berkat sukacita, berkat kegembiraan, berkat kelepasan, berkat yang hidup berbeda di dalam Tuhan. Saksian perbuatan baik kita, itu yang diinginkan oleh Tuhan. Penyembahan kita, pujian penyembahan. Nama imam itu saudara diberi hak untuk melayani Tuhan, dan kita imamat yang rajani diberi hak untuk melayani Allah. Apa kita pujian penyembahan kepada Tuhan? Itu bukan pada gereja Tuhan, di mana kita harus bersatu terus sebagai kesaksian tadi. Maka demikian, tidak hanya temporer sewaktu-waktu, tapi saat itu harus terus ada dalam hidup kita. Karena itu bagian yang hak kita, kewajiban kita yang diberikan kepada Allah sebagai pelayanan rohani kita kepada Tuhan. Yang lain Yesus kepada Tuhan. Kalau kita memberi itu lain perbuatan baik, tapi yang utama pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Pelayanan kita kepada Allah, pujian penyembahan saat teduh, dan kesaksian hidup kita menampilkan hidup yang berbeda. Karena kita adalah sudah menjadi milik para imamat yang rajanya kepunyaan Allah sendiri, dan hal demikian kesaksian itu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Yesus dari Tuhan, sehingga orang pun tahu bahwa kita adalah milik Tuhan, kepunyaan daripada Tuhan yang telah melepaskan kita dari kegelapan menuju terang Tuhan yang ajaib, dan kita juga disebut sebagai kekasih Tuhan. Biasa julukan kita lah kekasih daripada Tuhan.
tidak sama saudara dengan dunia, artinya berbeda. Dalam pola pikir kita, sikap perbuatan kita, dan kita bertutur kata berkomunikasi pun itu adalah tutur kata yang diilhami oleh firman dan roh dalam diri kita. Sehingga perbuatan tutur kata kita pun mendatangkan damai sejahtera. Haleluya. Kita sebagai orang yang disebut komunitas kerajaan Allah. Kalau yang namanya komunitas kerajaan Allah, kita berada satu pemerintahan Yesus. Yesus adalah Allah. Yesus adalah pemimpin dalam hidup kita. Dan perilaku kita harus sama seperti perilaku Yesus. Amin. Harus menjadi pola contoh dalam kita adalah Yesus yang pemimpin dan semua yang disebut kerajaan Allah. Dan kita berkaca pada contoh Yesus, memandang Yesus, melihat Yesus, sehingga dalam perilaku kita, dalam kehidupan pribadi kita, keluarga dimanapun kita berada, wow, nama Tuhan dimuliakan. Dan kita menampilkan sebuah hukum yang berbeda, yaitu hukum Kristus, hukum pemerintahan Allah, hukumnya Yesus. Kita melihat satu contoh ketika Tuhan secara jasmani memilih bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian Allah. Kalau di kata Ulangan pasal 6 ayat 23 dikatakan sana, Allah telah memilih mereka keluar dari tanah Mesir. Kata keluar di situ saudara dalam Tuhan berada dalam kegelapan, dibawa oleh Tuhan kepada terangnya Tuhan. Dari kegelapan, dari Mesir, kemudian dibawa oleh Allah ke tanah perjanjian Allah dengan maksud supaya mereka menjadi bangsa pilihan Allah yang hanya menyembah Allah yang hidup, yang menyembah Tuhan, yang mempraktikkan hukum-hukum Tuhan dalam hidup mereka. Bagaimana dengan kita? Makanya disebut ada eklesia. Eklesia dipanggil dari kegelapan datang kepada terang Tuhan yang ajaib. Dan kita dijuluki sebagai eklesia, gereja Tuhan yang dipanggil dari kegelapan menuju kepada terang Tuhan yang menakjubkan. Berikut saudara dalam Tuhan, mari pikirkan. Fokus kita seringkali kesenangan kita adalah hobi kita, hobi rohani. Haleluya. Amin. Kesenangan kita atau kesukaan kita hal-hal rohani. Itu warna yang berbeda saudara. Perlu kita garis bawahi dalam kita. Kesenangan kita bukan lagi kesenangan dunia, bukan lagi hobi dunia, tapi kesenangan hobi kita adalah hobi rohani. Amin. Coba cek saudara Tuhan. Ada HP anak Tuhan yang sejati pasti berisi perkara-perkara rohani. Amin. Coba lihat kata Tuhan, kalau boleh seluruh Kristen percaya, tapi hobi dia, kesenangan dia di HP dia masih duniawi, itu belum disebut sebagai imamat yang raja dan memilih Tuhan. Yang bertobat, amin. Yang berubah supaya menjadi yang berbeda. Ini sudah berbeda. Di gereja itu hanya satu macam saja, tapi lebih daripada itu keseharian kita. Kalau di gereja kita mungkin bersemangat, tapi diuji dalam keseharian kita. 2 jam kita lepas satu dari hari Minggu, Senin sampai terusnya kita dipadamkan pada sebuah keadaan di mana harusnya penampilan kita, cara hidup kita adalah cara hidup anak-anak kerajaan surga. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Ini sudah satu beda. Kita tak bisa membiarkan keadaan kita di mana mungkin selama ini kita berada pada arena kesenangan hobi daging. Tanpa susah. Makanya firman Tuhan bertanggalkan, matikan segala keinginan duniawi dalam hidup kita. Itu akan membawa kita pada kebinasaan, membawa kita pada hukuman Allah. Usaha-usaha hakiman akan dihadapkan kepada kita. Semua yang tersembunyi akan dibukakan di hadapan Allah. Kalau kita akan bertobat, itu dirilis, dibuka.
kitab kehidupan, catatan kehidupannya kan sudah bertobat, baru baptis dan berlaku baik atau bagaimana? Hari-hari hidup kita saudara, ada yang namanya buku catatan harian malaikat. Amin. Jangan pikir bahwa kita tidak punya catatan harian. Ada catatan harian malaikat untuk mencatat keseharian kita. Ngapain kita hari minggu beribadah? Dicatat sedang beribadah. Besok hari kita ngapain? Sedang makan. Tahu Tuhan. Tapi malah karena Selasa, pikiran kita ngawur, perilaku kita ngawur, karakter kita ngawur kembali pada hal yang tak berkenan, catat juga. Kalau bertobat saudara Tuhan, iblis kan sifatnya melulu. Memang benar bahwa hari sekian tanggal sekian dia tidak mengenalkan engkau, iblis melulu. Tapi kalau dia mengenal catatan kehidupan kita bersih di hadapan Tuhan, kita akan lolos untuk mati mantap. Kita akan tembus surga. Dan inilah arena penentuan untuk kita ke surga. Gak ada kesempatan ketika orang meninggal, tidak bisa. Apalagi ke surga. Makanya ada cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Lazarus yang miskin, tak punya apa-apa, tapi dia mengasihi Tuhan, meninggal ada di pangkuan Abraham. Orang kaya hidupnya ada di situ, contohnya kamu Lukas. Ternyata dia berhoya-hoya, bersenang-senang, punya uang bersenang-senang, menyenangkan daging, punya harta menyenangkan daging. Dan dia pun tidak menggunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi dia untuk menyukakan manusia, menyenangkan daging manusia, bersenang-senang dan berbuat dosa. Akhirnya mati. Dia bilang kepada Bapak Abraham, biarkan aku kembali ke dunia supaya bertobat lagi. Gak bisa, kalau sudah di surga, kalau di neraka. Orang neraka gak bisa lagi keluar dari neraka. Orang di surga gak bisa keluar dari surga, tetap di surga. Jadi kalau kita sudah di surga, gak bakal keluar karena di surga itu kudus sifatnya. Di surga itu kekal sifatnya. Begitu gak di neraka. Neraka itu kekal. Neraka itu ngeri. Gak ada kesempatan kedua untuk bisa keluar lagi dari situ bertobat. Hanya selama kita dalam dunia ini ada kesempatan untuk bertobat. Amin. Sedikit. Terang Tuhan itu menghancurkan kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Coba kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 17. Tuhan mengingatkan kita, saya dan saudara, jangan hidup lagi dengan seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Bacakan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jangan, ya. Paulus ingatkan kepada jemaat Efesus, jangan. Kan sebagai hamba Tuhan dia tahu. Kalau orang sudah terangi hati pikiran dengan firman kembali ke dalam mengerikan, hidupnya akan mengerikan. Sudah di dalam terang Tuhan kemudian kembali lagi kepada kegelapan itu lebih parah dari awalnya sebelum mengenal Tuhan. Kenapa? Biasanya orang sudah di dalam terang Tuhan kembali pada dunia itu hatinya keras sekali. Bahkan dia menjadi seorang yang pencela, pencemooh dan mencaci maki dan sebagainya. Banyak orang demikian. Hanya seperti itu. Kita tidak demikian. Tapi hanya dengan firman Tuhan, jangan hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Kembali pada kita ini satu komunitas. Kalau kita memiliki satu perilaku pikiran Kristus, kita akan diikat dengan damai sejahtera kasih kepada Tuhan. Tidak akan ada satu hal yang saling menyakitkan dalam hidup kita, tapi saling menguatkan sesama kerajaan surga, sesama orang-orang yang disebut milik Tuhan sebagai imam yang raja. Kalau ada kelemahan kepada seseorang itu, sifat kita mendoakan orang itu agar pun dia boleh menjadi seperti yang Tuhan mau, menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Sekarang kita akan kerajaan Allah, terang Tuhan kepada kita. Harus kita menikmati surga dalam Tuhan. Jadi
ekspresi maka saya dari awal cuma senyum, cuma ekspresi kita sudah oleh terang Tuhan itu ekspresinya sudah penuh sukacita. Coba kalau tidak dalam terang Tuhan ekspresinya apa? Seperti upaya Allah. Susah. Dulu saya mengalami itu saksi yang berbaris menikmati hidup yang sebagaimana Tuhan mau. Seperti ada istilah burung malam itu saudara, kalau dia menghadap arah timur, ada arah timur terus. Lalu tangannya begini, tidak ada sukacita, tidak ada pengharapan, tidak ada damai sejahtera. Tapi ketika kesini semakin mengenal Yesus, wow, ternyata kalau kita dalam Tuhan itu, sukacita itu, pengharapan itu melimpah dalam hidup kita. Karena firman itu yang mengubah kehidupan kita. Allah di dalam Yesus mengubah pribadi kita yang berbeda, yang menang. Dan katakan kita lebih daripada menang. Itu sebab berjuang. Tuhan ingatkan kita dalam Kisah Rasul untuk membuka mata hati kita supaya kita beralih dari kegelapan kepada terang Tuhan yang percaya. Coba kita lihat Kisah Rasul dan catatan saya. Kita Kisah Rasul 6 ayat 18. Kisah Rasul 6 ayat 18. Ayat 18. Supaya mereka beralih dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa, mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan oleh orang-orang yang dikudus. Ya. Jadi nggak salah saya kata ya 26 pasal ada kita. Oh tadi salah pasal. Tadi berarti pasal saya, tapi benar. Kisah Rasul 26 ayat 18 tadi dikatakan untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Garis bawahi bahwa kita ditentukan untuk mendapatkan bagian dari Tuhan karena kita ditentukan untuk mendapatkan warisan daripada Tuhan. Warisan adalah kerajaan surga. Warisan adalah mahkota. Warisan adalah kemuliaan Tuhan. Jadi walaupun kita masih dalam dunia kita menikmati bagian-bagian berkat-berkat rohani dari Tuhan dalam hidup kita. Itu janji Tuhan, terlebih pada saatnya nanti waktunya Tuhan datang ataupun kita akan mati di dalam Tuhan, mendapatkan bagian yang ditentukan oleh Tuhan masing-masing. Bagian kesetiaan, ketaatan kita, kesungguhan kita di situ. Pertobatan kita adalah karakter kita, ini bukan karakter surga dan Tuhan. Kita sering berusaha berjuang untuk mendapatkan cocok dengan karakter Kristus dalam hidup kita. Karakter Kristus berpadangan dengan buah roh. Amin. Karakter Kristus berpadangan sama dengan buah-buah roh. Hafal nggak 9 buah roh? Kira-kira itu ada 23. Ayat kedua, Ya, coba. Ya. kasih, sukacita damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, kekuasaan. Amin. Nah, saudara, miliki 9 buah roh. Jadi yang terakhir kita, karakter kita padangan buah-buah roh. Kalau Allah menempatkan kasih, amin, kasih itu pertama. Kasih kepada kita dan 9 buah roh. Mungkin bagian kita enggak teman-teman. Memang itu kalau supaya kita kita masih kasar. Kenapa seringkali Tuhan menyentuh bagian kita yang kasar supaya kita ini orang yang lembut di hadapan Tuhan. Tetapi yang memaksakan ini, itu yang Tuhan seringkali datang menyentuh kita supaya penguasaan diri itu ada pada kita. Kalau orang yang dibakar oleh Tuhan, marah boleh nggak? Boleh. Tapi yang namanya pemarah jangan itu. Ya, pemarah, amarah. Tidak punya alasan orang lain ini marah-marah.
Dia kan benar ya, tak punya karakter Kristus. Saya mau menyambutkan kerajaan surga. Agak mungkin menyentuh saya. Kita masih mau ngomongin orang lain kan? Masih bertobat hari ini. Kalau kita masih mau orang lain, kita bertobat, kita masuk surga. Masih nggak kita gosip orang? Masih nggak? Masih bertobat, jujur kita ada orang. Kita masih gosip, masih omongan kita masih menyakitkan. Itu ngeri kita. Orang itu gosip ekstrim loh pengajarannya. Sesuai dengan firman Tuhan. Yesus datang itu pada gereja yang pas dengan isi hati Tuhan. Saya bertobat, saudara juga bertobat. Sama-sama kita bertobat ya dalam Tuhan. Amin. Sama-sama kita jadi orang yang manis di dalam Tuhan. Nah cuma di gereja kita manis, tapi dalam keseharian kita ada waktu kita berbenturan. Ya memang ada istilah gini, tapi jangan lagi ini istilah si jelek. Kalau yang namanya katanya terang, bertemu terang, sinar, benar nggak? Terang, itu ditambah lagi terang. Sudah cukup terang, tapi ditambah lagi terang jadi sinar. Kalau sinar itu bikin rusak pemandangan. Tapi sesungguhnya kita adalah anak terang. Kalau kita memiliki terang Kristus dalam hidup kita, maka pasti terang yang ada pada kita itu membuat kegelapan itu sirna dalam hidup kita. Lalu karena terang Tuhan itu lebih dominan dalam hidup kita. Amin. Wah, tidak mudah masuk surga. Ya, tidak mudah. Karena itu penentuan hari ini adalah waktu penentuan kita untuk ketemu Yesus, untuk masuk surga. Kita ingin semua sih masuk surga. Betapa menyedihkan kalau dalam waktu pengenalan firman Tuhan kita tidak disingkirkan, penyingkiran dulu ya. Ada waktu penyingkiran, gereja disingkirkan jauh dari mata ular kegelapan yang membinasakan dunia hancur. Disingkirkan. Secara penyingkiran saudara, satu, haruslah tubuh jiwa roh kita kudus di hadapan Tuhan. Itu harus tubuh jiwa roh kudus. Bagaimana kuasa Tuhan menyingkirkan hidup kita kalau karakter sifat-sifat dunia dosa masih melekat pada kita, itu akan menjadi amat pemberat sehingga kita tidak bisa disingkirkan. Artinya tertinggal menjadi masa 3 tahun setengah aniaya yang mengerikan sekali. Jangan hari ini ada kesempatan bagi kita untuk berubah di hadapan Tuhan. Hari ini kita berkomitmen untuk menjadi warga dari surga yang manis. Saya akan menggaris bawahi kita ini dulu ya, belum identik dengan kerajaan surga. Bertobat, memang kata kuncinya bertobat. Itu sebabnya firman Tuhan bisa terus mengingatkan kita ya, karena kita sudah dibuka oleh Tuhan mata rohani kita, mata hati kita, untuk kita menjadi seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan ikuti pikiran duniawi sudah keras, mapek orang Banjar, mapek, masa Banjar, ngomong orang Banjar bilang mapek ujung, jangan sudah, harus lembut hatinya. Amin. Orang lembut hatinya mudah dibentuk oleh Tuhan. Haleluya. Orang yang permosaan diri mudah dibentuk oleh Tuhan. Ya memang kita sepakat belum ada yang sempurna, makanya kita disempurnakan oleh Tuhan. Semakin hari makanya kita harus demikian memilih untuk disempurnakan oleh Tuhan. Jangan milih-milih sama kata Tuhan. Kalau milih-milih firman yang lembut-lembut, saya kata keras itu mau. Kalau kita di dalam Ibrani katakan, kalau orang percaya dewasa Tuhan makanannya keras. Amin. Tapi bukan membawa kepada kebinasaan, keras dalam kebenaran firman Tuhan. Sekarang kan kita disebut sebagai anak-anak terang. Sepakat, saya dan saudara disebut sebagai anak-anak terang dan menikmati terang Allah yang menakjubkan. Sekarang ini kita sedang menikmati terang Allah. Pikiran saya dulu kali kemarin betapa menakjubkan terang Tuhan itu. Dulu tidak menikmati terang Tuhan, sekarang menikmati terang Tuhan. Amin. Dulu tidak dikasihani, sekarang berbelas kasihan. Dulu tidak dikenal oleh Allah, sekarang dikenal oleh Tuhan. Jadi
Dan sampai ada yang dikatakan, kalau kita tidak berdoa tetap seperti orang duniawi, ingat sudah, walaupun dibaptis oleh baru, nama kita pun dihapus. Amin. Coba berpikir, saya akan dibaptis, waktu mati masuk surga, belum tentu. Karena ternyata waktu hidupnya sampai matinya tak bertobat. Sifatnya seperti bukan gambar anak terang, tapi orang dunia. Makanya kita bertobat. 1 Korintus 5 ayat 5, kita pastikan bahwa saya sudah menjadi anak terang. Haleluya. Amin. Sepakat kita katakan, saya anak terang. Saya anak terang. 1 Korintus 5 ayat 5. Kita lihat, baca. 1 Korintus 5 ayat yang ke-5. Saya akan terus. Karena kamu semua adalah anak terang Ya. dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang bergelap. Haleluya. Haleluya. Kita bukan anak kegelapan, tapi anak terang yang sudah ada di dalam area wilayah kerajaan surga. Walaupun secara bentuk kerajaan surga belum kita masuk, tapi dalam kita hidup ini kita dalam ruang lingkup arena wilayah kerajaan surga, dan kita disebut sebagai anak-anak terang. Saya anak terang, saudara adalah anak terang. Anak terang saudara memiliki keunggulan yang berbeda. Karena pikiran kita sudah dibaharui, jiwa kita dipulihkan, roh kita dibaharui. Itu keunggulan kita menjadi anak terang. Ada keunggulan di sisi lain. Keunggulan apa? Keunggulan pikiran, keunggulan jiwa kita yang selalu memuliakan Tuhan. Keunggulan roh, yaitu firman Tuhan katakan selalu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menciptakan sebuah kondisi di mana hidup kita ada di dalam penyembahan kepada Tuhan. Selalu. Makanya sekarang kau berbeda. Hal yang pernah berboncengan, pasti yang di belakang misalnya anak Tuhan yang benar. Coba ada nyanyian rohani, pujian penyembahan. Tapi kalau sama-sama tidak anak Tuhan, yang terdengar cerita duniawi, kadang-kadang cerita jorok-jorok, yang gak benar, yang sulit sama oleh kuping ini. Tapi kalau kita sesama anak Tuhan, orang-orang terang Tuhan, pasti yang keluar dalam hidup kita cahaya terang daripada Tuhan. Pikiran perkataan kita akan memancarkan, menimbulkan sebuah dampak yang membawa kita pada ketakjuban akan terang Tuhan dalam hidup kita. Sudah kita lihat Tuhan inginkan terakhir saudara. Paulus berkata, semoga tubuh jiwa rohmu terpelihara sempurna sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Tuhan inginkan semoga tubuh, jiwa dan roh kita terpelihara sempurna sampai hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. 1 Korintus 5 ayat 23 terakhir saudara. Dalam lama-lama habis sudah setengah jam lebih. 1 Korintus 5 ayat 23 sana. Coba. 1 Korintus 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak bercacat, jelas sempurna. Haleluya. Itulah kepada kita sebagai milik Tuhan. Harapan seperti Rasul Paulus berharap pada jemaat Tesalonika, semoga tubuh jiwa rohmu kudus tak bercacat, jelas sempurna sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Demikian juga kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita akan buktikan sesuai dengan firman Tuhan dalam konteks tadi bahwa kita imamat yang kerajaan milik yang kalah sendiri, bangsa yang kudus. Dengan demikian kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia sampai Yesus datang kali yang kedua. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan bagi firman. Haleluya.
kami akan memuliakan Engkau Bapa dalam setiap arena ruang hidup kami. Dalam nama Yesus, setiap pekerjaan iblis yang mencuri berkat firman-Mu ditabur bagi kami di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biar firman Tuhan tetap terpadu dengan hati yang sungguh, membuat kami berbuah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami sudah mendengarkan firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita tepuk tangan. Haleluya.